Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Semakin Mengerti Yang Kita Butuhkan. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Artinya, yang kita butuhkan sejatinya bukan soal fisik saja, bukan soal makan dan minum saja, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Masalahnya, saudara, seseorang tidak akan mungkin menikmati damai sejahtera Allah kalau karakternya rusak. Maka kalau karakter seseorang rusak, maksudnya tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, harus dilakukan pengobatan. Sebaliknya, semakin baik karakter seseorang, maksudnya baik dalam standar Allah, ia akan semakin mengerti akan kebenaran dan mengalami damai sejahtera serta sukacita Allah. Mengerti akan kebenaran artinya semakin mengerti bahwa yang dibutuhkan dalam hidup ini hanyalah Tuhan saja. Sehingga ia bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 25-26. Itulah kebutuhan hidup yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Sedangkan menyangkut kebutuhan lahiriah, Paulus berkata, asal ada makanan, pakaian, cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Saudara, kebutuhan fisik itu relatif. Kebutuhan tiap-tiap orang berbeda. Maka yang dimaksud cukup itu pun fleksibel. Hal itu tidak beda dengan tubuh kita yang juga memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Kalau pola hidup kita salah, kita bisa sakit. Tetapi kalau kita kembali ke pola hidup sehat, tubuh yang sakit tadi bisa sembuh. Begitulah metabolisme tubuh kita, saudara. Selain metabolisme tubuh jasmani, kita juga memiliki metabolisme rohani. Ketika metabolisme rohani kita sehat, kita mengerti bahwa yang kita butuhkan hanyalah Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan rohani yang benar atau metabolisme rohani yang sehat? Itu pertanyaannya. Tentu Tuhan menyediakan sarananya. Apa itu? Gereja dan pelayanannya. Kita itu sebenarnya orang sakit yang butuh dokter. Yesus adalah dokter atau tabib kita. Dia berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, Tuhan tidak hanya menyembuhkan fisik kita, melainkan juga menyembuhkan jiwa kita. Tetapi kita harus mau diobati dan disembuhkan. Nah, disinilah peran gereja dan hamba Tuhan. Ibarat rumah sakit, pelayanan gereja harus bisa menyembuhkan dan memulihkan pasien-pasien yang mengalami sakit secara jiwa atau rohani. Tentu yang dimaksud di sini bukan sakit jiwa dalam arti seperti orang gila loh, saudara. Tapi yang penting di sini kita harus merasa sakit kerohanian kita. Jangan seperti orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang merasa dirinya sehat lalu tidak menghargai Tuhan. Saudara, metabolisme kehidupan rohani kita sebenarnya belum baik atau tidak baik. Banyak orang sadar akan hal ini.
Artinya sadar dirinya itu masih duniawi, masih punya keinginan-keinginan daging. Sadar dan mengakui dirinya berdosa. Tetapi sayangnya, dengan kesadaran dan pengakuan seperti itu, dianggapnya sudah cukup, sudah bisa dipandang Tuhan benar. Akibatnya, kita hidup wajar seperti manusia lain, dan seakan-akan Tuhan toleransi dan mengizinkan. Padahal harusnya tidak begitu, saudara. Lah yang benar bagaimana? Harusnya kita menyadari bahwa kita sakit. Kita butuh dokter, yaitu Tuhan. Maka kita akan selalu berusaha mencari Tuhan dan terhubung dengan Dia. Istilahnya berusaha sefrekuensi dengan Tuhan setiap saat. Akhirnya kita pasti akan berani hidup suci, berani menyangkal diri dan meninggalkan segala kesenangan dunia, supaya koneksi kita dengan Tuhan terus tersambung dan rohani kita semakin dewasa. Begitu, saudara. Jadi tidak heran kalau semakin banyak kesenangan yang kita miliki, semakin kita tidak haus akan Allah, semakin kita tidak mengingini Allah. Maka kesenangan-kesenangan yang Tuhan tidak suka harus kita buang, supaya kita bisa memiliki kehausan akan Allah dan menjadi perawan suci. Perawan di sini pengertiannya bukan perawan secara umum, wanita yang tidak pernah melakukan hubungan seks. Tetapi di sini perawan artinya seorang yang tidak tercemari oleh keinginan dunia dan dosa, tetapi seorang yang meneguh Tuhan sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Kita harus terus belajar melepaskan keinginan duniawi kita, saudara, sehingga terus bisa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Koneksi dengan Tuhan itu sangat bisa, saudara. Allah itu real, Allah itu nyata. Kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang mungkin tidak bisa dan memang tidak perlu diungkapkan kepada orang lain. Itu bisa kita simpan sebagai rahasia iman. Yang penting kita semakin mengerti bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan dalam hidup ini, lebih dari sakit yang disembuhkan, lebih dari ekonomi yang dipulihkan, lebih dari apapun juga. Hanya Tuhan saja yang kita butuhkan. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Saat kita menutup mata, kita akan melihat kenyataan bahwa benarlah apa yang dikatakan pemazmur, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Jadi mari selagi masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh mencari sampai kita menemukan Tuhan dan menyerap berkat rohani yang sebanyak-banyaknya. Itulah, saudara, sejatinya yang kita butuhkan. Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.